Ya, shalom. Salam sejahtera buat seluruh terkasih Bapak Ibu di mana saja berada. Yuk bersama-sama kita memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru ini. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus adalah harapan. Tidak pernah meninggalkan dan tidak melupakan setiap Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya. Bukan dengan dalam hidupmu, tidak pernah mengecewakan. Pandanglah wajahnya dan berdoa. Dia pasti menolong setiap kita. Peganglah tanganku Tuhan Yesus, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita kembali bersyukur, katakan terima kasih Tuhan Yesus, ku ada sampai hari ini karena harapan dari Engkau tidak pernah mengecewakan. Dan sampai hari ini Tuhan tidak gagal dalam rencananya, dan Tuhan tidak terlambat untuk menolong setiap orang yang percaya kepadanya. In Jesus name. Tuhan, Engkaulah harapan kami, Engkaulah tempat kami menaruh seluruh hidup kami dan berdoa. Kami percaya pertolongan-Mu datang. Peganglah tanganku, please, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus Kristus harapan bagi dunia ini. Yesus Kristus adalah harapan bagi NKRI kita. Yesus Kristus penolong yang ajaib. Saya berdoa di dalam namanya yang kudus, semua pemirsa dimanapun berada, lawatan kasih Tuhan Yesus mengalir, menjamah, memulihkan, membangkitkan setiap orang untuk percaya dan menghidupi iman. Apapun yang kita alami hari ini, masalah, kelemahan iman, kelemahan tubuh, kelemahan jiwamu sedang bersedih hati, lawatan kasih Tuhan membawa semangat yang baru. Semangat Ki, semangat Ki, semangat Ki semua. Karena itu kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semangat yang baru yang datang daripada-Mu. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, please, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. We worship you. Mari sama-sama kita berkata dan dengarkan pujian ini. Bukan kekuatanku, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang di sampingku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, katakan bersama, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, oh, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Please, tolong Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan peduli. Bahkan air matamu hari ini, Dia ampun pikir baca, dan Dia jadikan jawaban doa. Oh, kami tahu, kami kenal kepada siapa kami percaya, kepada siapa kami berharap, kepada siapa. Kaulah harapanku. Yes. Oke. Live now di Facebook sudah kembali, dan di YouTube, wah, error, turun tuh signalnya, sehingga tadi ada terhenti sebentar ya. Iya. Halo. Wow. Ketika error sistem di YouTube, langsung dari ribuan sisa 84 view. Wah, ini keren banget. Wah, bahkan habis. Oke, sekalipun habis view di YouTube karena tadi error sistem, tetap semangat, tetap percaya, tetap kita bangkit. Wah, bahkan sekarang langsung dia hilang. Tetap percaya, tetap semangat. Yes, yes, yes. Di YouTube sekarang view-nya 0. Yang di Facebook sudah kembali ke 4.000. Tapi tetap percaya, tetap semangat. Yes. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini, termasuk bukan kekuatanku. Wajahmu. Ya, dari 0 YouTube sekarang naik 2 view, naik 2 orang, saudara. Yes, semangat Ki. Kalau yang di Facebook sudah sekitar masuk hampir 5.000 kembali normal ya, dan terus naik di Facebook. YouTube ini saudara-saudara, hari ini keren banget. 1 orang yang view. Yes, Yesus harapan dalam hidupku. Yesus, Yesus harapan. Yesus, aku percaya. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu, terima kasih buat keajaiban-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu, terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Kami hidup hari ini karena kami percaya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Amin, amin. Makasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat segala keadaan. Tuhan, Engkau yang ambil alih dan pemegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan kami berdoa. Praise God forevermore. Glory, 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 glory to God. Thank you Lord Jesus. Ketika Pastor sampaikan renungan saat ini, jumlah view di YouTube 3 orang. Yes. Di Facebook sudah 5 ribuan.
Apakah surut? Tidak surut. Apakah lemas? Tetap semangat. Cayo. Nah, ini mengingatkan dan sebagai ilustrasi saudara-saudara bagi Bapak Ibu yang pertama kali mulai pelayanan melalui medsos, live streaming. Jangan kendor sekalipun. Yang nonton tidak banyak, yang ikut tidak banyak. Baik itu masih pemula, baik itu masih merintis, baik itu karena sekarang ini error system. Semangatmu tidak boleh padam, karena kita percaya Tuhan ambil alih semuanya. Ini yang view 2 orang, no problem. Lanjut saudara-saudara sekalian ya. Halo yang di Facebook, apa kabar Ki yang di Facebook? Yes, baik-baik semuanya, amin, makasih. Oke, wah, dari 2 orang tadi sekarang naik 33. Yes, tetap percaya, tetap berdoa. Naik 63, wah naik 94. Wih, keren tuh. Oke, saudara-saudara, time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, memberkati semua pemirsa dan pendengar dimanapun berada. In Jesus' name. Ketika firman Tuhan disampaikan, kekuatan yang baru menjamah setiap hati, bangkit dan menyala-nyala. Karena firman Tuhan ini seperti api yang melahap setiap kelemahan dan membangkitkan semangat yang baru. Iman mereka akan melompat-lompat dan percaya Yesus adalah penolong, juru selamat, dan Tuhan yang hidup. Haleluya, glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, puji syukur saudara, saya berterima kasih kepada Dia, Tuhanku, Yesus Kristus. Karena Dia, karena perbuatannya, saya bisa ada sampai hari ini. Diberi kesempatan melayani Bapak Ibu, saudara yang terkasih semuanya. Yang mana sebetulnya tubuh saya dulu ini penyakitan. Tubuh saya dulu ini penuh dengan sakit dan kelemahan. Dan di dalam satu peristiwa, dokter memvonis saya diabetes akut, hepatitis. 2 penyakit ini saudara-saudara bisa dikatakan belum ada obatnya secara pasti. Ya, kecuali pola hidupnya yang betul-betul dijaga. Namun saudara-saudara, ketika vonis dokter itu datang, ketika hasil lab itu keluar, justru vonis dokter dan hasil lab membuatku sehat. Wow. Kenapa? Karena hal ini. Hal apakah itu? Mari bersama-sama kita mendasari sebagai dasar keimanan, dasar percaya kita, sumber hidup dan perjalanan kita, yaitu firman Tuhan adalah penuntun, pelita, dan terang di dalam kehidupan kita. Time for Bible. Semua yang mendengar sabda firman Tuhan ini, tidak satupun yang luput dari berkat, kuasa, kasih, dan kemurahan dari surga. Amin. Yes, mungkin hal yang sama Bapak Ibu sedang alami hari ini. Mungkin bukan tubuhmu, anakmu, atau vonis yang menyeramkan itu datang kepada orang tua kita yang terkasih. Atau juga barangkali minta maaf kalau itu di tubuh Bapak Ibu ada kelemahan. Artinya firman Tuhan ini datang untuk membangkitkanmu, untuk menyembuhkanmu.
untuk membebaskanmu. Terimalah firman ini sebagai makanan buat jiwamu. Makanan yang menyembuhkanmu. Makanan yang memberikanmu harapan yang kuat untuk menang dari segala pergumulan sakit penyakit yang dokter, lab, CT scan sudah memvonisnya. Mungkin tumor, mungkin hepatitis, mungkin diabetes, dan mungkin komplikasi yang seperti pernah Pastor Andy alami. Tetapi sebagai orang yang percaya kita hidup, kita harus percaya bahwa pemegang kendali yang berdaulat atas hidup manusia itu adalah Tuhan. Hal yang sama dialami seseorang yang terdapat di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya 38. Kita akan melihat bagaimana kisah ini dari 5 ayat yang terdapat dari Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Yesaya 38 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yes. Pastor bacakan, selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih, ya. Ya, di YouTube tetap aktif meskipun juga masih error system ya. Jadi kalau didengar oleh penonton YouTube bisa juga bergabung di Facebook. Facebook sekarang sudah ada 7 ribuan kurang lebih yang bergabung ya, jika saudara-saudara memiliki akses untuk ke Facebook. Baik saudara, kisah di dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai yang kelima ini saya alami. Firman Tuhan ini ditulis supaya menjadi remah dalam hidup orang percaya dan juga dapat menjadi pengalaman hidup mereka. Di dalam kitab Yesaya 38 ini saudara-saudara, ada seorang yang sakit, dan orang yang sakit ini disembuhkan. Artinya, ketika ada orang yang sakit, maksud dan tujuan Bible ini ditulis supaya orang sakit percaya bahwa kesembuhan ilahi itu masih ada. Pastor membaca 5 ayat dari kitab Yesaya 38. Pada hari-hari itu, Hizkia ini namanya, dan Hizkia jatuh sakit. Dan Hizkia ini sakit yang dialami membuatnya hampir mati. Jadi kalau pakai bahasa kita yang disederhanakan, sakitnya setengah mati, tapi belum mati, masih koma, belum titik gitu kira-kira. Atau Hizkia ini mengalami sakit parah. Pastor Andy juga pernah bahkan berkali-kali mengalami sakit parah. Tapi saya disembuhkan. Dan di dunia ini banyak orang disembuhkan oleh Yesus. Dan di Bible sebagai dasar kebenaran Tuhan dalam hidup kita melangkah. Percaya kita itu bukan percaya halu. Percaya kita itu bukan percaya karena isapan jempol dongeng-dongeng yang sudah mati
atau terkubur oleh kisah modern hari ini. Percaya kita itu adalah kehidupan. Percaya itu adalah perjalanan iman mengenal Sang Pencipta. Hizkia ini sakitnya parah, hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Ini gak main-main, saudaraku. Sampaikanlah pesan terakhir. Ini gak main-main sedihnya. Kalau kita ada di area ini, area di mana kita harus pamit dengan keluarga tersayang karena akan meninggalkan mereka selama-lamanya oleh karena sakit di tubuh yang semakin parah. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Dan nabi ini mengatakan, serta memvonis engkau akan mati. Engkau akan mati karena sakitmu itu. Engkau tidak dapat sembuh lagi. Nabi ini memberitakan sebuah berita vonis mati. Tapi ternyata vonis dokter, vonis hasil lab, atau vonis manusia, termasuk vonis yang dibawa oleh nabi ini, macam-macam vonisnya mengerikan, menyeramkan, menakutkan. Wow! Tetapi itu tidak membuat atau mengakhiri hidupmu. Karena hidupmu, hidup Hizkia, hidup saya, hidup kita, itu bukan di tangan dokter, bukan di tangan hasil lab, juga bukan di tangan nabi, dan juga bukan di tangan manusia. Hidupmu dan hidupku ada di tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, rohmu adalah milik Tuhan seutuhnya. Oleh pengorbanan di kayu salib, Dia sudah menebusmu, menyelamatkanmu, mengampunimu, mengurapimu, dan bahkan mau memakaimu. Jadi ini tidak sembarangan. Kehidupan manusia, terkhusus orang yang sudah percaya, itu tidak sembarangan. Karena kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang disambung oleh Tuhan. Kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Kehidupan yang mau memancarkan kasih dan pribadi dari surga. Vonis itu datang kepadaku, dan mungkin hari ini vonis itu datang kepadamu. Vonis penyakit yang akut, kronis, stadium akhir, bisa saja datang. Dan dari sekian banyak orang yang menyaksikan ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada engkau alami atau depan mata Bapak Ibu. Vonis dokter, vonis hasil lab, vonis harus kemo, CT scan. Saya pernah alami. Maka ketika pastor bicara soal ini, itu kuat karena saya pernah mengalami. Saya udah pernah mengalami meja operasi. Saya pernah mengalami perintah untuk bed rest. Saya pernah mengalami tubuhku dijahit-jahit, Bapak Ibu. Saya tahu apa itu penderitaan. Saya tahu apa itu kesakitan.
Saya tahu apa itu ketakutan. Saya tahu apa itu kemiskinan. Saya tahu apa itu hinaan. Saya tahu apa itu teror. Dan saya tahu apa itu kecemasan tingkat tinggi ketika vonis dokter datang ke hidup kita. Dengar lewat telinga, baca lewat mata, matanya jendela hidup, dan itu mempengaruhi seluruh tubuh. Ketika vonis itu datang juga kepada Hizkia, kitab suci mengajarkan sebuah langkah, sebuah tindakan konkret. Hasil dari tindakan konkret ini secara nyata membuahkan jawaban. Apakah itu? Ketika vonis itu datang untuk engkau sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, itu udah hopeless banget deh. Sebab tidak lama lagi engkau akan mati. Itu kayaknya dunianya udah runtuh. Dan yang ketiga dikatakan, kamu tidak akan sembuh lagi. Berita ini membuat orang kalau nggak kuat-kuat banget ya, atau nggak punya iman, dia udah mati sebelum waktunya. Tetapi Alkitab mengajarkan kita hidup kekal. Alkitab mengajarkan pengampunan. Alkitab mengajar keselamatan. Tapi Alkitab juga mengajar untuk kita percaya. Alkitab mengajar kita untuk bagaimana melewati masa-masa kritis hidup kita. Dan masa-masa kritis itu dialami oleh hidupku dan dikisahkan Bible supaya kita bisa belajar dan bisa menghidupi jawaban-jawaban ini. Ayat yang kedua. Ketika sudah mendengar vonis itu, apa yang dibuat oleh Hizkia? Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Lalu Hizkia berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Berdoa. Saat vonis datang di hidup Anda, jangan engkau berkata tidak ada harapan lagi. Mungkin kemarin kau bilang begitu. Jangan berkata hidupmu sudah selesai sekalipun udah divonis waktumu tidak lama lagi. Dan jangan berkata saya udah gak punya uang lagi untuk berbuat apa-apa. Itu engkau sedang membuat benih keputusasaan tumbuh subur di hidup Anda. Mungkin engkau sudah habis banyak karena sakit, uang, harta benda, waktu, berat badan. Tapi ada satu hal yang masih engkau miliki pasti hari ini. Buktinya engkau masih mendengarkan firman Tuhan ini, yaitu mulutmu atau hatimu. Engkau masih punya hidupmu, maka berdoalah. Berdoa. Ucapkan berdoa. Lebih dari ada ucapkan, mulai bertindak. Berdoa. Bertindaknya jangan tanggung-tanggung. Bertekun. Berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kita berdoa?
dikisahkan di dalam Bible. Bible ditulis ini, kisah Yesaya 38, kisah Hizkia sakit dan disembuhkan. Punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya ketika engkau sedang sakit, engkau juga bisa berdoa. Dan ada sepenggal doanya yang kita bisa baca ayat yang ketiga. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia memohon kepada Tuhan, minta waktu untuk hidup lebih lama. Dan kenapa Hizkia berani berdoa setelah mendapatkan vonis dia akan mati? Karena Hizkia, meskipun tidak sempurna sebagai manusia biasa, tetapi dia belajar hidup setia dan tulus hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, maukah kita berkomitmen masing-masing saat kita ditolong Tuhan hari ini? Sisa umur yang Tuhan panjangkan, yang harusnya mungkin berakhir karena vonis dokter sudah datang. Bolehkah kita masing-masing berkomitmen dalam umur yang Tuhan panjangkan kepada kita? Hiduplah dalam tulus hati, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan lagi hidup seperti cara hidupmu yang lama, benci, pemarah, pendendam. Jangan lagi. Mari kita berkomitmen hari ini. Kita mau hidup tulus hati, serta yang ngomong ini pasti satu hari akan meninggal. Bapak Ibu juga, sekalipun hari ini disembuhkan, satu hari akan meninggal. Tapi bolehkah kita berkomitmen bahwa umur yang Tuhan panjangkan dalam hidup kita, kita mau setia sama Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan. Saya mau setia. Kita mau setia. Kita mau menjadikan kesetiaan itu sebagai prioritas hidup kita. Ayo, mari Bapak Ibu, masing-masing berkomitmen. Dan doa pasti dijawab. Ulangi. Doa pasti dijawab. Ulang sekali lagi. Doa pasti dijawab. Ayat 4 dari Yesaya 38. Maka Tuhan menjawab doa. Itu Pastor membahasakan. Bible mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Doa pasti dijawab. Jawaban doa pasti datang. Amin. Ayat yang kelima, jawaban doa itu datang. Doamu telah didengar, Hizkia. Sebutkan nama Bapak Ibu sekalian. Kita ini percaya kepada Tuhan yang benar. Doa Andi Simon dijawab Tuhan. Ucapkan,
doa nama Anda dijawab Tuhan. Telah didengar doamu, telah dilihat air matamu. Karena tindakanmu untuk percaya itu nyata. Jawaban doa itu hadir nyata, lebih nyata daripada tindakanmu untuk percaya. Vonis dokter, vonis manusia, vonis hasil lab tidak membuatmu meninggal dunia. Kalau engkau berani untuk percaya, berani untuk berdoa, dan berani berkata komitmen sama Tuhan, sisa umur yang Tuhan kasih, sisa umur yang Tuhan Yesus kasih kepadaku, aku melihat orang-orang sakit butuh aliran kesembuhannya. Ini lirik lagu yang Tuhan kasih kepada Pastor Andy. Ketika Tuhan mendengar doaku dan menjawab doaku, harusnya saya meninggal, tapi Tuhan kasih umur yang panjang. Berapa panjang? Nggak tahu lagi. Tapi saya belajar untuk hidup tulus hati dan juga mau setia kepada Tuhan di dalam ketidaksetiaanku, di dalam keterbatasan, di dalam kelemahanku. Karena saya tidak setia, saya butuh pribadi yang setia supaya saya bisa belajar tentang kesetiaan. Maka lirik lagu ini nanti mau dibuat oleh tim New Power Worship. Ini timnya keren ya. Kalau tidak salah dia punya bandnya itu ada di Kota Malang ya, di bawah penggembalaan IHS Church, dan mereka juga punya channel namanya New Power Worship dan lagu-lagunya ditonton jutaan orang. Nanti mereka mau launching. Salah satu mungkin jika dalam berkat Tuhan, pujian ini akan dibawakan. Sisa umur yang Tuhan Yesus berikan, aku melihat orang-orang sakit butuh aliran kesembuhannya. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Haleluya. Ya kira-kira gitulah kalau dinyanyikan oleh saya yang suaranya pas-pasan. Doa pasti dijawab. Maka jangan takut bertindak dengan nyata untuk berdoa, karena jawaban doa akan datang lebih nyata daripada tindakanmu berdoa. Let's pray. Tuhan, terima kasih. Firman ini datang kepada setiap kami. Ada vonis yang datang dalam hidup Anda. Mungkin tidak semua penyakit. Ada segmentasi yang berbeda. Dan saat vonis itu datang, kita mungkin sudah tidak berdaya dan tidak punya apa-apa lagi. Mungkin kalau divonis oleh CC, pihak eksekutor pinjaman kredit Anda yang macet di bank, atau Anda divonis debt collector hari ini tidak membayar kredit Anda, sepeda motor Anda akan disita, atau hal-hal yang lain, saudara-saudara. Dan mungkin sudah gak punya pegangan uang, tapi kita bisa berdoa. Berdoalah sekarang. Pastor Andy mendoakan, hatimu dikuatkan untuk berdoa. Hatimu teguh untuk percaya. Dan kau tekun, tidak ragu dan tidak bimbang. Doa pasti
dijawab. Berdoalah. Hari ini Pastor Andy gak mendoakan Bapak Ibu, tapi Pastor Andy mendorong Anda untuk berdoa secara jelas, detail apa yang engkau alami. Karena Tuhan itu dekat. Dan kita bisa menghampiri Tuhan dengan kuasa yang ajaib melalui berdoa. Yes, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua pemirsa pendengar diberkati rohnya, diberkati jiwanya, diberkati tubuhnya. Dan mereka akan melangkah untuk berdoa. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya ucapkan sola fide, semangat ki, semangat ki, semangat ki. Dan juga karena Dia, Immanuel, tidak meninggalkan engkau dan tidak lalu dari ucapan doamu, tapi Dia mendengarkan, Dia beserta engkau sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus namanya, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Bless you, dadah semuanya.